Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan GKI Padang. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah, selamat pagi dan selamat beribadah ibadah online kita Minggu 28 Juni 2020. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita oleh karena kita menikmati setiap kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan juga ini adalah minggu terakhir di bulan Juni, kita akan membahas tema tentang doa. Sudah pertengahan tahun, saya percaya semua kita senantiasa mengerjakan bagian kita di dalam Tuhan. Dan sebelum kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan sebagai peneguhan bagi kita di sepanjang minggu ini. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 25-26, saya akan membacakannya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari seluruh umat Tuhan kita sama-sama membacakannya. Ratapan 3 ayat 25-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita dapat berharap dan menantikan pertolongan Tuhan sambil kita mengerjakan bagian kita di dalam Dia, sehingga kita akan menerima setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari seluruh umat Tuhan kita persiapkan hati kita untuk dapat memuji dan meninggikan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebab hanya Engkau kekuatan hidup kami Tuhan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan
kelam Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna, ku percaya Engkau ada dalam kelam. Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna, ku percaya Engkau ada dalam kelam. Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat.
Raja segalanya, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu kemenangan-kemenangan yang kami alami di sepanjang minggu ini. Gereja-Mu telah berhasil melakukan Tuhan program ternak ayam tahap kedua dan laku terjual, sehingga hasilnya dapat membeli bibit ayam yang baru. Anak-anak yang telah menerima rapor mendapatkan nilai yang terbaik dan mendapatkan peringkat di kelas mereka. Orang tua yang mendapatkan pekerjaan yang baru, anggota keluarga atau menantu yang dapat membeli mobil bekas atau second, Tuhan kami berterima kasih. Untuk juga presentasi beda buku yang telah berjalan dengan baik, sudah membayar uang sekolah yang sebelumnya menunggak 2 bulan. Selamat dalam perjalanan pulang dari luar kota. Kami bersyukur Tuhan, setiap yang kami dapatkan kemenangan ini bukan oleh karena kekuatan kami, semua oleh karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami menyatukan hati kami untuk berdoa, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, bahkan yang sedang sakit. Tuhan berikan kesembuhan dari demam, flu, batuk, dan penyakit anemia. Engkaulah Allah, tabib yang lebih daripada tabib, yang akan memberikan kesembuhan, yang akan memberikan keajaiban bagi setiap umat Tuhan yang sedang sakit. Perlindungan-Mu bagi jemaat Tuhan yang akan pergi ke luar kota, sertai perjalanan mereka, apa yang mereka kerjakan di luar kota, Engkau yang membuat berhasil Bapa. Hasil ujian semester anak-anak sedang kuliah Tuhan, yang mungkin belum keluar, kami percaya Bapa, nilai yang terbaik menjadi milik anak-anak-Mu. Bahkan juga yang sedang mendaftar di sekolah yang baru, mereka lulus di sekolah yang mereka targetkan Tuhan. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan daripada sekolah mereka nantinya. Begitu juga untuk penurunan uang kuliah Tuhan yang sedang diajukan daripada anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan dapat di-ACC oleh pihak kampus sehingga dapat sedikit meringankan daripada beban keuangan mereka. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mendapatkan promosi jabatan mereka. Kami percaya Tuhan tidak ada promosi yang gagal, tapi Tuhan yang menjamah setiap atasan mereka sehingga
mereka dapatkan Tuhan promosi yang terbaik. Begitu juga Tuhan untuk rencana usaha yang akan dibuka oleh umat Tuhan, biarlah dapat berjalan dengan baik. Biarlah Engkau yang menuntun mereka Tuhan, tidak usaha mereka nantinya yang berhenti di tengah jalan. Pada minggu ini Bapa, kami juga diberkati kembali dalam firman Tuhan tentang tema doa di minggu akhir. Kami berterima kasih Tuhan, dari awal bulan Juni sampai dengan akhir bulan ini, kami banyak diberkati melalui firman Tuhan tentang doa. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan, setiap orang juga telah mendengarkan firman Tuhan ini, agar mereka membuka hati mereka untuk dapat melakukan firman Tuhan tentang doa. Di masa sukar atau di masa senang atau di masa apapun keadaan kami Tuhan, jangan sampai kami meninggalkan doa kami Tuhan, karena itu salah satunya kekuatan bagi kami Tuhan untuk menghadapi setiap hari-hari kami di masa sulit seperti saat sekarang ini. Bapa, inilah ucapan syukur dan doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkannya. Kami percaya Engkau juga Allah yang telah menjawab setiap pada seruan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selama ku hidup, apapun musimku, percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku sadukan kebesaran-Mu, masa depanku jaga di tangan-Mu. Masa depanku jaga di Haleluya semuanya. Bagaimana kabar saudara pada saat ini? Pada waktu tadi kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, apa yang saudara rasakan, yang saudara dapat dari Tuhan? Saudara bisa sampaikan ke sebelah saudara, supaya kita memberkati sebelah kita. Walaupun itu mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, mari praktekkan iman saudara untuk memberkati sebelah saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi saya melayani saudara pada saat ini. Saya tidak lupa berterima kasih buat saudara. Saudara telah berdoa buat pelayanan, penggembalaan, keluarga. Dan kita juga tidak lupa berharap kepada Tuhan, supaya saat keadaan seperti ini pun kita bisa tetap bersemangat melayani Tuhan. Tetap bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan. Saudaraku, topik yang terakhir pada hari ini mengenai doa. Mari siapkan hati saudara. Sebagaimana iman doa saudara kepada Tuhan. Pengharapan saudara kepada Tuhan. Supaya firman Tuhan ini Tuhan percayakan untuk saudara lakukan, untuk saya lakukan. 3 minggu berturut-turut kita mendengarkan firman Tuhan tentang doa. Banyak sekali firman Tuhan memberkati kita. Dan banyak sekali percaya pada firman Tuhan. Dan banyak sekali orang yang percaya tergerak hatinya untuk berdoa
dan bersekutu dengan Tuhan. Jangan lupa, minggu depan kita akan satu meja kembali dengan Tuhan. Kita menerima tubuh dan darahnya. Mari sama-sama kita mengakui saya dan saudara dan tubuh Kristus yang lain adalah saudara kita, adalah anggota tubuh Kristus. Pada minggu yang lalu kita juga sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang berjudul dari mulutmu engkau diberkati. Banyak firman Tuhan mengajari kita agar kita dapat mengucapkan perkataan yang membangun, positif. Dan firman Tuhan dapat mengubah perkataan kita. Hari ini saudaraku, kita akan melihat judul firman Tuhan, iman dan kesabaran. Tetapi sebelumnya kita berdoa, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu. Dan kami telah merasakan Engkau ada pada waktu kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berbicara kepada kami. Kami menyiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Supaya firman-Mu ini jadi bagi kami. Kami siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan ini. Kami siap Tuhan untuk menerima dan mendengarkan suara-Mu. Kami siap menerima pengutusan-Mu Tuhan. Kami siap menerima pengangkatan-Mu sebagai saksi atas kebenaran firman Tuhan yang sudah mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu bagi kami. Firman yang hidup. Firman yang menyelamatkan, firman yang menyembuhkan, firman yang dapat menambahkan iman kepada kami. Selama kami mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh mempercayai firman-Mu. Kami tidak mau ragu. Tolong saya Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah saya siapkan dapat saya sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, tidak menyimpang dari firman Tuhan, yaitu iman dan kesabaran. Mari Roh Kudus, tolong saya. Engkaulah yang memimpin saya untuk maju dalam memberitakan firman-Mu. Hadirat-Mu ada di tempat di mana kami beribadah pada saat ini. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dari Ibrani 11 ayat 1. Kita mendengarkan firman Tuhan tentang iman dan kesabaran. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita dapat berharap. Kapanpun kita bisa berharap. Jangan kita keluar dari Ibrani 11 ayat 1 ini. Dan di dalam
Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan iman sudah dikaruniakan Tuhan menurut bagiannya. Jadi tidak ada satupun di antara kita dapat mengatakan, aku tidak memiliki iman. Karena Tuhan sudah mengaruniakan iman kepada kita orang percaya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita memiliki iman menyelamatkan, tidak mungkin bekerja sendiri tanpa tindakan-tindakan. Iman itu harus ada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan. Karena tidak mungkin berdiri sendiri iman yang kita katakan, aku memiliki iman, keselamatan, iman yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita tahu, saudaraku, iman itu tidak berdiri sendiri. Tetapi iman itu disertai dengan perbuatan-perbuatan. Kalau iman hanya percaya Allah mengampuni dosa tanpa perbuatan yang sungguh-sungguh dan penyerahan yang aktif kepada Kristus sebagai Tuhan, itu bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya kepada firman. Dan apa yang kita percayai dari firman Tuhan, itulah yang akan kita kerjakan di dalam hidup kita. Iman tidak hanya menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Dan kita memiliki hidup yang benar. Dan kita memiliki hidup yang kudus. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena iman bukan hanya menyelamatkan saja. Tapi iman keselamatan yang kita miliki dapat bersekutu dengan Tuhan. Hidup kita menjadi baik. Dan hidup kita, hidup seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iman yang kita miliki supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya, hidup bersekutu dengan Tuhan. Hidup bertambah baik. Hidup bertambah sukacita. Jadi iman itu bukan hanya menyelamatkan. Tapi iman yang menyelamatkan, kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita melihat iman menyelamatkan itu sama dengan iman dan perbuatan. Kita dapat melihat di dalam Markus 5 ayat 34.
Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kita melihat iman seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia memiliki iman yang menyelamatkan. Dan dia memiliki iman dengan perbuatan-perbuatan. Dan dia memiliki iman kesembuhan. Kita lihat di ayat 28 dari Markus 5 tadi, sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Iman ini mengatakan iman sesuai dengan keinginannya. Keinginannya seperti ayat 28 mengatakan, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Itulah keinginannya. Berarti itulah tindakannya. Dan itulah yang dia ucapkan. Dan itulah yang dia pikirkan. Semua yang dia inginkan itu, atau yang dia kehendaki itu, semua yang dikehendaki itu, ibu ini merasakan itu kehendaknya, itu kehendak yang sangat besar, melebihi dari apapun yang dicari oleh orang-orang yang sehat, oleh orang-orang yang di sekitarnya. Maka itulah yang dikehendaki. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu di ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ibu ini bertindak sesuai yang dia butuhkan. Yang pertama tadi, saudaraku, yang dia kehendaki menjamah jubah Tuhan Yesus. Inilah yang dikehendaki. Lalu dia mengatakan di ayat 28, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan di ayat 29 mengatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi dia tahu apa yang dikehendaki dan apa yang dia butuhkan. Mustahil 12 tahun mengalami pendarahan masih bisa dia mencari dan menemukan apa yang dia kehendaki, bahkan apa yang dia butuhkan. Kalau bukan oleh firman Tuhan yang dia dengarkan, maka tidak akan ada iman dari ibu itu. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Kita buka. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita perlu sadar sebagai anak Tuhan
ada lawan iman kita. Masih ada kemalasan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, sadarlah. Supaya kita bisa berjaga-jaga. Supaya kita bisa mengenakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang ada di dalam kita dapat melawan musuh dari iman kita. Musuh dari kerajinan kita. Saudaraku yang kekasih, iman itu bukan tutup mata. Karena kita masih melihat keadaan kita, sekitar kita. Dan kita masih punya perasaan, dapat merasakan apa yang kita rasakan. Kita dapat merasakan kekhawatiran dan kebimbangan. Tetapi firman Tuhan berkata, apapun yang kita lihat, bukan itu iman kita. Apapun yang kita rasakan, bukan itu yang menyelamatkan kita. Tapi kita bisa, pada saat kita melihat sekitar kita, keadaan yang sebenarnya, dan kita merasakan apa yang kita rasakan, kita dapat menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan dapat memberikan atau menambahkan iman kepada saudara. Karena saudara sudah ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saudaraku, iman itu bukan kosong. Bukan itu iman. Tanpa persoalan, tanpa masalah, tanpa beban, tanpa penderitaan. Itu bukan iman. Tetapi iman berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak perlu bukti supaya kita dapat beriman pada firman Tuhan. Cukup percaya. Walaupun ada bukti mengatakan gak mungkin. Ibu 12 tahun pendarahan tadi sembuh. Tapi dia sudah menyatakan kepada kita pada saat ini. Apa yang dia kehendaki, apa yang dia butuhkan. Itu yang dia bawa kepada Tuhan. Tidak banyak permohonannya. Cuma 2 perkataan itu saja yang dia bawa kepada Tuhan. Karena dia sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita bukan seorang petinju yang sembarangan memukul. Iman kita tidak perlu bukti. Tetapi iman kita perlu pengharapan dari hati kita yang terdalam. Lalu, pegang firman Tuhan. Orang yang beriman, sama seperti seorang petinju tadi, dia tidak memukul sembarangan. Demikian juga kita. Orang yang beriman, disertai dengan tindakan. Apa yang dia percayai dari firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak tinggal di dalam orang yang gagal ujian. Gagal itu akan bisa terjadi kepada siapapun. Tapi bagi saya dan bagi saudara, kegagalan itu adalah suatu penundaan. Karena ada proses pada saat itu. Mungkin dari kita. Ada ujian. Barangkali ada pencobaan.
tapi hanya penundaan. Kita yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap setia menyertai kita dalam suka maupun susah. Mari kita lihat di dalam Roma 4. Roma 4 ayat 19 sampai 20. Ini mengenai jangan acuhkan kelemahan. Kalau saudara dan saya sudah memiliki iman yang benar, tapi jangan acuhkan kelemahan. Karena iman bukan iman yang kosong. Tanpa beban, tanpa penderitaan, tanpa masalah. Dan tadi kita sudah melihat gambarannya. Bahwa kita bukan seorang petinju yang meninju sembarangan. Kita lihat ayat 19 sampai 20. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya menjelang 100 tahun. Atau kira-kira 100 tahun. Abraham mengakui rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Banyak orang atau mungkin setiap hari kita melalui banyak orang yang tidak percaya. Tetapi saudaraku, kita bisa belajar dari pengakuan Abraham ini. Sekalipun kelemahan itu benar-benar menurut fisik tidak mungkin Sarah melahirkan. Dan tidak mungkin janji yang dijanjikan Allah kepada Abraham bisa dia nantikan. Kepada janji itu fokus Abraham. Karena janji itu adalah firman yang tidak pernah berubah. Dia bukan melihat kepada tubuhnya yang sudah tua. Begitu juga rahim Sarah. Dia tidak melihat ke sana. Tetapi dia melihat kepada janji Allah. Itu yang dia lihat. Dan itu yang dia percayai. Malah dia memperkuat imannya, sekalipun kekurangan itu benar-benar ada. Gak bisa tutup mata dengan kekurangan itu, saudaraku. Tapi saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku. Kita lihat bagaimana saudaraku Abraham tidak mengacuhkan kelemahannya. Abraham sadar akan kekurangan yang ada di dalam dirinya dan istrinya. Karena mereka sudah tua. Saudaraku yang kekasih. Kalau bukan karena iman oleh Abraham kepada janji Tuhan. Kalau bukan karena iman oleh keselamatan, kesembuhan dari seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Dia tidak akan melihat dan merasakan janji Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, kita melihat mengenai kesabaran. Saudaraku, kesabaran ini bukan diam dan bukan banyak bicara. Kita boleh saudaraku melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kesabaran banyak mendengar, tetapi sedikit berkata-kata dan memiliki penguasaan diri. Kesabaran yang setia, seumpama saudaraku, saya melakukan kesalahan kepada salah satu anggota keluarga kami. Lalu ketika saya berjumpa dengannya, dan dia mengatakan, saya mau mengampuni dan melupakan kesalahanmu. Dia memberkati saya. Saya bebas dan lepas. Lalu ketika saya berjumpa dengan teman saya, dan teman saya ini pernah melakukan kesalahan kepada saya harus melakukan apa yang sudah saya dapat tadi. Itulah kesabaran yang setia. Saya tidak akan bisa tidak membebaskan dia dari apa yang pernah dia lakukan. Karena yang ku tahu, kebenaran yang setia atau kesabaran yang setia seperti itu, saudaraku yang kekasih. Kesabaran itu sama seperti seorang petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sangat sabar. Padahal belum dia lihat. Tetapi dia sabar untuk menantikan hasil yang lebih banyak besar dari apa yang dia tabur. Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mungkin akhir-akhir ini saudara sedih. Karena saudara teringat sebelum pandemi ini banyak waktu saudara untuk mengerjakan pekerjaan. Tapi saudara teringat saat ini. Dan ditambah lagi dengan keadaan sekarang ini. Saudaraku yang kekasih. Saat bagaimanapun keadaan saudara pada saat ini, saudara bisa berharap kepada Tuhan. Atau saudara bisa mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Karena itu, jauh lebih baik. Di mana waktu ke depan ini akan terus kita lewati. Dan kalau saudara lakukan itu, maka saudara akan memiliki kesabaran untuk menunggu Tuhan memberikan ketenangan kepada saudara. Karena di saat saudara tenang, maka saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, saya juga merasakan itu. Ada beberapa perkara yang saya pikirkan karena tidak sesuai, saudaraku. Dan saya juga merasakan ada sedikit penyesalan atau mengganggu hati dan pikiran saya. Tapi iman kita dapat tumbuh di saat seperti itu, supaya kita memiliki kesabaran. Saudaraku, banyak orang yang tidak sabar. Karena kalau dia memiliki kesabaran, ini buah Roh Kudus, saudaraku. Kalau dia memiliki kesabaran, banyak orang yang tidak mau diproses di dalam kesabaran itu. Dia lebih senang bertahan, mengandalkan pikirannya. Kita kembali kepada Roma 12 ayat 12 tadi. Sabar dalam kesesakan,
Artinya, ketika saudara sedang menghadapi masalah, kesulitan, tantangan, atau beban hidup, saudara tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh. Katakan amin, saudaraku. Inilah yang harus kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang tidak mau masuk di dalam kesabaran karena dia akan diproses. Lebih banyak orang tinggal di dalam pendiriannya, di dalam kemauannya, di dalam keinginannya. Saudaraku yang kekasih, kita dapat menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Baik itu persoalan-persoalan yang terjadi, serahkan kepada Tuhan dalam doa. Serahkan. Itu tandanya kita sadar, itu tandanya kita berjaga-jaga. Sabar dalam kesesakan berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Karena waktu Tuhan indah pada waktunya. Jadi jangan menyerah. Perlu kita mempraktekkan kesabaran. Jangan ingin segala sesuatu cepat. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Kesabaran itu sama pentingnya dengan iman. Setelah itu kita berdoa dan membaca janji-janji Tuhan. Kesabaran akan mendorong saudara supaya tetap teguh. Sampai saudara menerima apa yang saudara percayai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sempurna. Dan firman-Mu yang sempurna telah jatuh di tanah yang subur, yaitu hati kami. Hati yang percaya, hati yang siap beriman dan melakukan firman. Dan kami telah mendapatkan pemberitahuan dari Tuhan tentang iman dan kesabaran. Biarlah kami tinggal di dalam firman. Biarlah kami tinggal di dalam kesabaran. Kami tidak lagi mau mendahulukan keinginan kami, tetapi kami mau beriman sesuai dengan firman yang kami percayai. Kami mau masuk di dalam proses, yaitu dalam kesabaran. Kami mau, Tuhan Yesus, dan kami tidak akan pernah egois dan hanya memikirkan diri kami saja. Tapi kami memikirkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kami menjadi orang yang beriman. Bagaimana supaya kami menjadi orang yang sabar. Dan itulah yang kami pikirkan ke depan. Bukan lagi diri kami. Bukan lagi kehendak kami dan keinginan kami. Tapi bagaimana firman yang sempurna itu telah menjadi manusia, menjadi daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Semua umat-Mu sudah diberkati oleh firman-Mu. Roh Kudus akan menolong kami untuk membawa kami terus kepada janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bersyukur buat apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita akhiri ibadah kita dengan doa bersama-sama. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkau ada bagi kami, dan bagaimanapun keadaan kami, janji-Mu ya dan amin. Kami telah mempersembahkan persembahan kami Tuhan, dan kami terus belajar untuk mempercayai janji-janji-Mu. Kami lihat apa yang sudah kami persembahkan. Ada janji Tuhan di dalamnya. Dan kami dapat menerima lebih dari apa yang sudah kami persembahkan pada hari ini.
Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Penjagaan-Mu bagi anak-anak kami. Bahkan makan minum kami pun setiap hari Tuhan sudah berkati, sediakan bagi kami. Kami bersyukur buat segala berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat melayani, kami dapat beribadah kepada-Mu. Kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Dan kami dapat mendengarkan musik yang dilayani oleh anak-anak-Mu. Kami juga sampai pada saat ini tetap sedia mempersiapkan baik persiapan rohani, fisik, waktu, materi, bahkan apa yang diperlukan di dalam persiapan ibadah online kami. Sampai hari ini kami tetap semangat dan setia Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhanlah yang menambahkan juga bagi kami, baik karunia, pengetahuan dan pengertian. Sehingga dalam ibadah online kami, seperti hidup Tuhan, kami berjumpa dengan umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan hanya melawat kami, tapi menjamah kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Dan Engkau meneguhkan kami, memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua tidak hanya belajar, tapi mempraktekkan iman kami. Firman yang sudah kami dengarkan, biarlah kami masuk di dalam proses kesabaran. Apapun Tuhan yang sudah kami doakan, dan sekarang ini kami dalam penantian, biarlah kami tinggal di dalam proses kesabaran untuk menantikannya. Di mana kami selama di proses kami dapat percaya, dan kami dapat mengerjakan yang lain, melakukan firman Tuhan. Banyak untung yang kami dapat, banyak berkat yang kami dapat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kesempatan bagi saya sebagai gembala menyampaikan firman-Mu, anak-anak, ministry, begitu juga semua pelayan-pelayan, pemimpin 4D. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat segala yang sudah kami terima daripada-Mu. Dan Kau adalah pengharapan kami. Mari bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, pertengkaran, perselisihan, pencuri damai sejahtera, di dalam nama Tuhan Yesus keluar, kostan penipu tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan kita aminkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.